Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikhlas Biantoro. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Informatika. Nomor induk mahasiswa 18112073. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang final project pemrograman web di semester 4 ini atau semester genap. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan membuka Visual Code karena saat mengerjakan tugas final project ini saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Di sini ada beberapa source code yang akan saya jelaskan, dan nantinya saya akan menampilkan tampilan dari web saya. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang home. Ya, ini di sini ada source kodenya. Yang pertama yaitu fungsi HTML-nya. Yang kedua ada head atau bagian paling awal dari HTML. Yang selanjutnya ada title. Di sini saya menuliskan judul dari web saya. Lalu ada link untuk mengakses CSS-nya. Di sini saya menamai untuk file CSS saya yaitu style.css. Ya, di sini ini. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini ada body HTML-nya, ada header-nya. Selanjutnya saya membuat kelas main, div kelas main. Ya, ini di dalam kelas main ini saya membuat 4 link, yaitu ada home, about, artikel, kontak. Nah, masing-masing ini akan menghubungkan ke halaman web yang dituju. Ada about.html, artikel.html, kontak.html. Ya, setelah itu saya juga membuat kelas yang lain yaitu kelas title. Di sini saya membuat teks perkenalkan nama saya, ada pekerjaan, hobi, dan lain-lain, atau konsentrasi yang saya ambil di semester 4 ini. Selanjutnya ada kelas button, yaitu ada cv.html linknya. Ini bagi yang ingin mendownload CV saya, dan juga untuk ke halaman web portofolio saya, yaitu nanti saya akan kasih tahu. Selanjutnya ada footer. Footer itu yang paling bawah. Ini tadi di kelas main ada navbarnya. Untuk melihat webnya langsung saja, saya sudah membukanya seperti ini. Ini home tadi yang saya buat untuk navbarnya. Ini ya mungkin ini lumayan responsif lah dari tampilan webnya. Ini tampilan home-nya seperti ini. Ini untuk mendownload kurikulum vitae saya. Ini untuk ke halaman portfolio, dan ini juga footernya. Untuk selanjutnya yaitu ke CSS-nya. Yang ini marginnya saya menggunakan 0, margin, padding. Font family-nya saya menggunakan font sans serif. Untuk selanjutnya yaitu header. Header ini background image-nya saya menggunakan ini. Bisa untuk height-nya yaitu tinggi, saya menggunakan 100 viewport height maksudnya. Ada juga background size-nya, cover. Background posisinya yaitu center di tengah.
Ini untuk menu float right. Fungsi float right yaitu digunakan untuk mengatur posisi elemen secara horizontal ke kanan. Ya, saya menggunakan margin top 25 pixel. Margin top sendiri yaitu jarak titik tengah dengan titik ke arah atas. Lalu display unline block yaitu untuk bagian yang membuat suatu elemen hanya diseleksi pada teksnya saja. Jika dihilangkan maka akan seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, akan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan ke style.css. Di sini CSS-nya untuk bagian home-nya sekitar berapa ya? Berapa source code? 172 line. 173 line maksudnya. Oke. Yang pertama yaitu margin. Untuk margin itu sendiri bagian ruang kosong dalam box model. Contohnya ini saya akan memberikan marginnya. Ini margin. Oke, di sini margin itu sendiri. Nah, marginnya di sini. Nah, berarti jarak titik tengah ke atas dari sini ke atas. Oke, seperti itu. Saya menggunakan 25 pixel agar ya agak center lah, ke tengah, agar ini fontnya. Selanjutnya display inline box. Nah, maksudnya display inline box ini loh, bagian yang hanya diseleksi pada teks. Nah, seperti ini. Seperti ini maksudnya. Oke. Selanjutnya ini untuk linknya ini, UL class linknya ini maksudnya backgroundnya ini putih, menggunakan color kodenya pagar FFF untuk membuat putih. Paddingnya 5 pixel dan 20 pixel, bordernya 1 pixel dan solid, transisinya 0,6 second, marginnya 10 pixel. Nah, selanjutnya untuk link class linknya ini colornya untuk hitam di fontnya ini. Selanjutnya kita ke main marginnya menggunakan auto, titelnya judulnya ini menggunakan posisinya absolute. Absolute itu untuk membuat suatu elemen bisa dipindahkan dan membuat elemen mengambang ke atas dibandingkan dengan lainnya. Nah, ini buat ke atas. Selanjutnya jarak ke atasnya ini 40% dan ke kirinya 30%. Transformnya menggunakan translate min 50%. Selanjutnya ini menggunakan font family sans serif. Warna dari fontnya putih, menggunakan font size-nya 40 pixel. Selanjutnya yaitu titel H2 sama sans serif, colornya putih, font size-nya 30, teks alignment-nya center atau ke tengah. Selanjutnya yaitu bottomnya itu untuk ini ya ini sama sih, hanya menggunakan padding color ya, teman-teman bisa melihat sendiri seperti ini. Sama di ini selanjutnya yaitu footer itu bagian paling bawah. Nah, ini namanya footer ini.
footer itu ini saya menggunakan tingginya 10 pixel, lebarnya 100%, background colornya ini abu-abu pakai RGB. Terus warna dari fontnya itu putih. Terus line height-nya garis atasnya 70 pixel. Terus teksnya itu di center atau tengah. Selanjutnya yaitu ke about. Nah, ini halaman about-nya. Saya membuat responsif, ya kurang lebih responsif lah, bisa dibilang responsif. Nah, seperti ini bisa langsung di zoom full size. Nah, ini tampilan dari web saya, about me. Ini ada sedikit kata mutiara, ini foto saya, dan ini sedikit deskripsi tentang saya. Ini hobi saya, ada futsal, nonton bioskop, musik, Spotify atau yang lainnya. Ini hobi saya juga main game. Oke, untuk code Visual Studio Code-nya ini di bagian about. Ini about HTML saya ada, ya sama sih, fungsi HTML utama. Oke, ini yang selanjutnya yaitu apa itu? Meta name viewport content with device with initial scale 1.0. Ini yaitu fungsi baru ya di halaman HTML about ini. Fungsi ini yaitu Meta viewport akan memberikan instruksi ke browser untuk mengatur dimensi dan skala web. Nilai width device width itu sendiri artinya lebar web akan mengikuti lebar perangkat yang digunakan. Nilai initial scale 1 artinya atau 1 artinya web akan memberikan zoom menjadi 1 atau normal. Nah, seperti ini. Jadi ke tengah ya responsif sih. Selanjutnya yaitu link rel style sheet. Ini maksudnya bootstrap juga untuk fontnya. Selanjutnya ini ada style.css. Bukan styling, ini about CSS. CSS-nya saya namakan about.css. Nah, di sini tadi untuk ikonnya saya menggunakan ini football ini online ini dari font Awesom webnya. Ya, ini saya akan buat bodinya. Ini navbarnya sama seperti halaman home tadi, ada home HTML, about HTML, artikel HTML, kontak HTML. Nah, di ini saya membuat kelas aktif agar seperti ini ya, membuat tampilan di webnya. Kalau mengklik about berarti yang hidup di about gitu. Selanjutnya di main ada about me, kata mutiara. Selanjutnya ada class container. Di sini juga saya masukkan image screen-nya. Untuk ini saya menggunakan namanya image/aa.jpg. Ya, ini paragraf sedikit tentang saya dan my hobby. Nah, ini link kelasnya saya menggunakan icon di font Awesom, the football, film, Spotify, iPad, dan seperti tadi, seperti ini penulisan kodenya. Div class clear, dan juga footernya. Ini footernya.
Lanjut ke about.css. Nah, ini marginnya 00, box size-nya border box ini di tengah. Selanjutnya di body font family-nya saya menggunakan Roboto kursif. Font size-nya ukurannya 18 pixel. Navbarnya RGB apa ya disebut abu-abu mungkin. Red-nya 85, green-nya 83, 8 green blue-nya 83. Nah, kalau di Visual Studio Code bagi awam untuk mengenal angka-angka untuk membuat warna akan ditampilkan seperti ini, jadinya lebih mudah daripada text editor yang lainnya. Untuk itu saya menggunakan Visual Code. Yang selanjutnya yaitu width atau lebar, saya menggunakan 1000 pixel, ya 1000%, tingginya 70 pixel untuk navbarnya. Ini UL-nya ini untuk ini slotnya ke kanan, margin top-nya 25, margin ke atas ini maksudnya. Jaraknya dari sini ke sini itu 25 pixel. Display inline box maksudnya ini lebih unggul dari warnanya yang lainnya yang di list ini. Inline box ini sudah dijelaskan di style.css tadi. Untuk H1 ini H1 about me dan kata mutiara ini, ya kata-kata mutiara menggunakan center semua. Fontnya hitam ya, warnanya color. Terus H2 ini center, marginnya 20 pixel. Ada class container, posisinya relatif, paddingnya 40. Nah, di ini container image-nya border radiusnya 50% untuk membuat lingkaran ini. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk membuat lengkungan seperti ini. Width-nya 300 pixel atau lebarnya, terus tingginya juga sama, margin left-nya 50 pixel untuk ke kiri margin top-nya, dan ke atas 30 pixel. Lalu ini kontainer untuk paragrafnya, text align-nya Just TV, rata tengah ya. Colornya saya menggunakan dark blue untuk di lobby-nya. Ya, ini paddingnya minimal dan 40 pixel ini. Terus margin right ke kanannya 140 pixel, ke bawahnya 35 pixel. Filternya sudah dijelaskan di style.css tadi, biar sama. Oke. Selanjutnya yaitu ke artikel. Nah, ini artikel yang saya ambil untuk saya sematkan di web saya, karena web saya ini statis, jadi saya menambahkan 3 artikel. Nah, ini artikel yang saya ambil ini karena saya hobi traveling, saya namanya Tanah Kita Tanah Surga, karena banyak sekali tempat-tempat di Indonesia yang ingin saya explore tapi belum tercapai. Ya, ini yang sudah saya sematkan di web. Alhamdulillah saya sudah menginjakkan kaki di sana. Nanti teman-teman bisa membacanya. Ini ada 3 artikel. Untuk source kodenya bisa kita lihat di artikel.html, sama di about di bagian headnya ini di atas ini. Saya ada navbarnya, sama di sini saya ada kelas container, judulnya dari artikel, pakai artikel, fungsi artikel. Ada section kelasnya, saya pakai kelas card. Ini teksnya,
Ini untuk insert gambarnya sama di sini. Ini juga sectionnya card, saya pakai menggunakan section class card. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini untuk selanjutnya artikel.css nya ya, ini saya menggunakan fontnya dari Google Fish Family Roboto. Roboto ini teman-teman bisa copy aja di Google Font. Ini untuk bagian atas, bodinya saya menggunakan Roboto Cursive, font size-nya ukuran fontnya 18 pixel, backgroundnya linear gradient to right atau biru. Ini bukan biru, teman-teman bisa lihat ini biru backgroundnya. Lalu background size-nya, covernya, buat cover background repeatnya no repeat. Di sini ada navbar, navbarnya sama ya, rata-rata sama sih, tinggal ini paddingnya di artikelnya 50, di bagian card tadi class card ini saya menggunakan background colornya white, bordernya 1 pixel, ini paddingnya 30, terus widthnya tinggi widthnya lebarnya 100%, marginnya 10 pixel, ini jaraknya ini 10%, 10 pixel maksudnya ya. Ini bayangannya box shadow. Selanjutnya di card paragrafnya ini lebarnya 70%, teks alignmentnya justify rata tengah ya, ini floatnya ke kiri. Selanjutnya ada card image-nya, ini untuk CSS-nya yaitu ini menggunakan lebarnya 310, ini 310, hasilnya sama semua seperti ini. Ada floatnya ke kanan, margin ke kanan, ke atas marginnya, margin ke kanan 20 pixel, margin ke atasnya 30 pixel, ini ya putar sama. Terus selanjutnya ke kontak. Nah di sini seperti ini kontaknya, ada alamat, email, telepon, Instagram saya. Ini jika ingin memberikan nama silahkan kirim ke nomor, bisa ke emailnya bisa. Baik, selanjutnya yaitu ke kontak.html. Ini sama sih, meta charset ini untuk seperti tadi fungsinya agar web dan engine memberikan informasi pengkodian karakter sesuai ketentuan dari meta charset itu tersendiri. Ini sama bootstrap viewportnya, ini juga saya menggunakan bootstrapnya untuk ini buat name, email, message, alamat ini agar lebih mudah. Teman-teman bisa juga menggunakan bootstrapnya, tinggal copy di web bootstrapnya. Selanjutnya yaitu sama sih linknya untuk bootstrapnya, menggunakan online juga. Di CSS nya saya menggunakan namanya kontak.css. Selanjutnya detailnya atau judulnya, selanjutnya sama sih ini, nah barnya. Terus saya menggunakan kelas kontak,
Iya benar, cross kontak. Ada class container row kolom 12, text centernya kontak use. Ini selanjutnya yaitu kolom line 6 di nama teksnya ini, terus email message-nya bisa teman-teman nulis bebas, nanti bisa dikirim. Submit-nya, terus ada ini untuk membuat tabel ini, ada alamat, email, telepon, Instagram menggunakan bootstrap. Dan terakhir footernya sama. Selanjutnya yaitu kontak .css nya ini fontnya juga dari Google Font, dua menggunakan family Roboto dan item dan Roboto. Ini di body item kursiv, ukurannya 18 pixel, background colornya abu-abu, untuk lebarnya sama. Sudah jelaskan. Di kontak ini backgroundnya saya menggunakan background bg.jpg seperti di Firefox, bisa teman-teman lihat. Nah ini karena ya, responsif ya, bisa dibilang, alhamdulillah. Nah ada paddingnya 25 pixel, height-nya 700 pixel. Ada di bagian kontak kontainernya di kelas tadi, margin ke atasnya saya menggunakan 3%. Ini kontak input dan kontak text area. Ini displaynya block. Nah, ini tidak menonjol dengan lainnya. Display seperti inline blocknya ini kan menonjol, kalau ini tidak, ya, seperti itu. Selanjutnya kontak H1, colornya white, solid white. Di kontak HR, kontak I black, ini black. Message-nya 90 pixel lebarnya, tingginya ini 90 pixel. Di bagian submit ini colornya gray, margin left-nya 85%. Submit-nya ini green colornya. Selanjutnya yaitu di portfolio, kita ke home. Nah, ini ke portfolio. Nah ini isinya hanya foto-foto. Ini ada foto saya, ini ya, ini foto saya, portfolionya saya isi foto saya, ada 6 foto. Di sini ada kelas container, judulnya pakai kelas galeri saya, dan juga kelas row. Di sini untuk menginputkan fotonya, img slash nama fotonya, terus diletakkan di mana fotonya, nama filenya .jpg. Ada kelas footer seperti itu. Untuk CSS nya simple. Ini untuk navbarnya. Nah ini di kontainernya, paddingnya 20 pixel, paddingnya ini 20 pixel.
ada teks LED-nya di tengah center, displaynya ke flex, ke row width-nya 100%, lebarnya ini kalian juga bisa lihat sendiri, ini cukup simpel untuk pada portofolionya. Dan yang terakhir ini yaitu CV-nya, ini CV saya. Ini untuk download jadi ke web lain, ke halaman yang baru. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan video selanjutnya. Akhir kata, bila dalam menyampaikan dapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya kepada teman-teman dan semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.